Halaman 6 surat An-Nisa ayat 77. Alam taro idal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alainal qital laula akhartana ila ajalin qarib kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, yakni golongan munafik, takut kepada manusia atau musuh seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih dari itu takutnya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Apakah ayat ini masih berlaku sampai saat ini, yakni berkewajiban perang bagi kaum muslimin? Karena banyak saudara-saudara kita kaum muslimin Palestina, Rohingya, Uyghur, Kashmir, Syria dan lain-lain ditindas oleh orang-orang kafir dengan keji dan biadab, bahkan sampai dijajah dan dibantai. Memang orang Islam wajib berperang kalau memang diperangi. Gue rasa tidak mikir Palestina mana lagi? Rohingya, rasa mikir karena pikir negaramu dewe. Ya. Kalau Rohingya yang perang, Palestina yang perang, kamu terus jangan kepingin perang, merangi kancani dewi. Ya, kepingin perang tenan merono. Ya. Dan ini tadi ayat menerangkan tentang orang munafik. Orang munafik itu kalau belum saatnya Rasulullah memerintahkan perang, koyo-koyo pemberani. Lebih baik kita berangkat, kita perang aja, orang-orang keperangi aja. Padahal Allah dan Rasul belum memerintahkan berperang. Kita jagoan, berani mati gitu loh. Nah, setelah saatnya betul Allah perintahkan untuk berperang, ternyata orang tadi takutnya menghadapi musuh, takutnya pada manusia tadi, melebihi takutnya kepada Allah. Ya, takutnya lebih. Maka akhirnya orang munafik tadi berkata, ya Allah, mengapa Engkau wajibkan sekarang perang? Kok tidak ditangguhkan untuk sementara waktu? Kok ditunda saja? Ya, ditunda dulu. Karena anak saya masih kecil-kecil. Ya. Terus tanduran saya baru nanam atau sudah akan panen dan sebagainya. Tunggu setelah panen dulu. Jangan perang sekarang, gitu loh. Nah, itu loh. Maka orang semacam itu, ya, orang munafik dikatakan oleh Allah ini, orang munafik, ya, orang munafik. Nah, orang wajib perang, koyo-koyo ngajak perang, pemberani mujahid betul, bareng diperintahkan perang tenan semoyo. Maka Nabi katakan Muhammad, mengapa kamu tidak perang? Kesenangan dunianya sedikit bila mana dibandingkan dengan akhirat. Sebab kalau kamu perang membela agama Allah, ikhlas mukhlisin lahuddin betul, kamu mati itu masuk surga. Kamu kalau kamu maju perang takut mati, apa dikira kamu tidak perang tidak akan mati? Semua orang itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak mati perang ya mati kena tsunami. Tidak kena tsunami mati kena longsoran tanah. Tidak mati kena longsoran mati kena ya angin ribut, masih kena banjir, macam-macam. Sebab semua manusia itu sudah dari takdir Allah pasti bakal mati. Hanya sebabnya apa, kapan terjadinya tidak ada yang diberitahu. Nah, itu maka
Secara umum Allah perintahkan wal tandur nafsu maqaddamat lighad. Setiap jiwa adalah mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah nanti. Untuk mati maksudnya. Nah, orang ini tidak. Ya. Maka setelah dibacakan perang, qalu rabbana lima katabta alainal qital. Mengapa ya Allah Engkau wajibkan kepada kami untuk berperang? Laula akhartana ila ajalin qarib. Ya. Andai kata ini ditundalah, diundur sementara itu lebih baik. Mengapa diwajibkan sekarang? Langsung Nabi diperintahkan oleh qul mata'ud dunya qalil. Kalau sudah perintah perang, Allah memerintahkan jangan kamu semoyo. Katakan Muhammad, kesenangan dunia apapun yang kamu ya awal meninggalkan untuk berperang apapun, itu kesenangan yang sedikit. Wal akhiratu khairul liman taqo. Sedangkan kesenangan akhirat itu kesenangan yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila. Dan kamu tidak dianiaya sedikit pun. Nah, itu ya. Jangan sifat munafik. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ketika perang Uhud maju di garis depan. Wah, kayak pemberani. Setelah maju di garis depan, tampak musuhnya bersenjata lebih lengkap, jumlahnya lebih besar, dia mundur lagi. Mundur sambil masuk sela-sela barisan. Ya. Nek cara saya kira gembosi. Ya. Wah, musuhnya jauh lebih kuat, senjatanya lebih lengkap, jumlahnya lebih besar. Kalau kita nekat berarti kita bunuh diri, nanti konyol kita nanti. Dah ambil mundur ke belakang, ngomel terus ngedon-ngedoni tentara yang mau maju perang. Akhirnya 300 orang terpengaruh ikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal umat Islam saat itu tentara hanya 1.000. 300 terpengaruh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul munafik tadi. Ya. Itu ada hikmahnya. Andai kata tadi tetap ada di situ, gua malah bahaya. Orang saat itu kan adu Arab. Itu malah iso mateni koncone dhewe tapi dipisahkan oleh Allah. Ya, 300 orang kembali mengikuti Abdullah bin Ubay bin Salul orang munafik tadi, sehingga yang maju menghadapi musuh betul-betul 700 orang itu orang yang beriman betul, bukan orang munafik. Itu hikmahnya. Nah, memang saya wajib berperang kalau memang diperintahkan oleh pimpinannya atau kepala negaranya untuk berperang. Kalau memang negaranya berperang, ya. Kita tuh sudah punya negara sendiri-sendiri, tidak dulu. Indonesia ada batasnya, ya, Afghanistan, Iran dan sebagainya. Dalam mau menolong ke sana, mau jadi mujahid di sana silahkan. Nah, kepengen perang mangkat rono. Ya. Nah, tidak mungkin perang sendiri-sendiri itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Mesti ada komando pemimpinnya perang. Itu kan? Jadi kita tidak usah menghayal. Kita alhamdulillah hidup di negeri Indonesia, negeri yang aman. Jangan mencari-cari musuh. Ya. Kita tinggal kajian agama kita ini ya, kaji dengan betul-betul, susun kekuatan dengan betul-betul, kuat imannya, terutama kuat imannya. Baru ada pilihan-pilihannya aja udah bingung, sing arep suap, sing arep. Nah, itu kok malah arep gagas perang barangnya apa? Nah, ya. Ya. Ya pilihan meneh aku sik dadi ora itu. Tak sing tak dol nggo nyuap ya apa ya, bingung. Menghadapi tahun 2017 ini kan banyak orang yang bingung. Yang sekarang duduk mikir aku sok iso duduk neh apa ora. Ya. Sing jabatannya wis saremtek iso diperpanjang apa ora. Ya. Aku maju nek pendukungku akeh apa ora. Ya, supaya jadi bagaimana? Nah, tadi kalau orang Islam sadar saya jadi karena Allah, tidak jadi karena Allah. Belum tentu kalau saya jadi dimuliakan oleh Allah. Bisa jadi ya kita diangkat dulu mau dihinakan oleh Allah. Bisa jadi. Maka orang yang selamat itu orang yang selalu takwa kepada Allah.
Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Keadaanmu seperti apa? Takwalah kepada Allah. Jadi orang yang beruntung, orang yang mulia itu yang takwa kepada Allah. Dalam kondisi yang bagaimanapun juga. Jangan terperdaya dengan bebasnya orang kafir bergerak dalam negeri. Orang kafir, memang itu biar diciptakan oleh Allah, orang kafir biar senang-senang sementara di dunia ini. Kamu orang yang beriman jangan ikut-ikutan. Nah, gitu. Apalagi? Masih di halaman 6 surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Yang ditanyakan pada kalimat tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Ini mohon diterangkan. Ya. Jadi kamu tahu al-mal wal banun, harta kekayaan dan anak keturunan, zinatul hayatid dunya, itu kesenangan hidup di dunia. Harta dan anak itu kesenangan hidup di dunia. Sedang kesenangan hidup di dunia, kata Allah di ayat yang lain tadi, illa mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kesenangan samud pada harta, kesenangan pada anak, tidak selamanya anak itu selalu bisa disenangi, tidak selalu menjadi kesenangan kita. Jangankan kalau kita sudah mati, kadang-kala anak masih hidup, bapak masih hidup, anaknya kadang-kala membosankan. Anak nantang bapaknya nengerah. Pani pada ibunya ada enggak? Nah, nanti anak ini kan bosan kita. Anak ibu yang melahirkan, nanti anak koyong itu nganti ibunya ngendika, wis ngerti kowe dhisik tak ya pites. Nalika cek dindok kayak wae dipites. Saking anyele. Itu menyakitkan hati orang tua. Padahal dikatakan itu kesenangan. Lah kalau punya anak semacam itu senengnya nang endi coba? Ya. Anaknya pacaran yang-jangan bebas dilokke ibuke. Malah ngomong, "Wong ngarep senenge kok ra entuk." Nah, orang anyel kayak kalau itu. Kaya kowe dhisik ra tau enom, Bu. Wong enom sang ngene ra entuk. Lah, ya. Nah, gitu itu apa? Nah, maka itulah itu kesenangan sudah. Lah, wal baqiyatus sholihah khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Diterangkan di situ ya, yang pantas menjadi harapan itu amal yang kekal, yang soleh. Amal yang kekal itu maksudnya amal perbuatan yang membawa kebahagiaan yang hakiki, yang kekal. Waman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang amal perbuatannya bisa membawa dirinya masuk surga, menjauhkan dirinya dari neraka, itu orang yang beruntung. Karena orang masuk surga itulah orang yang kekal abadi selamanya mendapat kesenangan. Lalu amal yang kekal artinya amal yang membawa kesenangan dirinya kekal di surga nanti. Ya, itu amal soleh tadi. Amal soleh ya, yang akan membawa dirinya masuk surga. Lah masuk surga itulah kesenangan yang kekal. Tidak akan ada henti-hentinya kesenangan itu. Apapun yang diminta terpenuhi. Apapun yang dikehendaki terpenuhi di surga besok. Tidak ada syariat lagi. Tidak ada aturan ini larangan, ini haram, ini tidak ada larangan. Bebas. Itu maka amalan yang maksud amalannya kekal itu amalan yang membawa kehidupan bahagia yang kekal. Itu amalan yang baik, amal surga tadi. Ya. Maka Allah perintah juga wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah juga begitu. Carilah kebahagiaan hidup di akhirat itu
hidup yang kekal. Yang kekal untuk selama-lamanya dalam kesenangan, bukan kekal menderita. Karena di neraka itu ya kekal, di surga yang kekal, ya diperintahkan oleh Allah itu mencari bahagia. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah bahagia hidup. Bahagia yang kekal itu hidup di surga nanti. Kalau bahagia senang di dunia ini bukan kekal, itu kesenangan yang menipu. Apapun yang kamu miliki rasakan penipuan itu. Paling hanya berapa lama kamu nikmati. Kamu bisa senang berapa lama. Penipuan. Tidak ada yang kekal. Maka Allah perintahkan, carilah kebahagiaan hidup yang kekal di akhirat kelak. Adapun dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu senang dunia itu boleh. Memang dunia jangan dilupakan. Dunia itu tempat orang hidup butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, itu boleh kamu usahakan. Tapi jangan menjadi tujuan. Tujuan bahagia hidup itu di akhirat. Dengan apa? Dengan amal soleh tadi, iman dan amal soleh. Dengan kata lain, dengan takwa kepada Allah. Yang akan mendapat. Apalagi? Halaman 8 masuk ke 9. Dari Amr bin Auf, ia ikut keluarga Bani Amir bin Lu'ay dan pernah ikut perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke Bahrain. Yang kemudian ia pun datang dengan membawa harta yang banyak dari jizyah penduduk Bahrain. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Bahrain, dan beliau mengangkat Al-Ala bin Al-Hadrami sebagai amir di sana. Ketika Abu Ubaidah datang dengan membawa harta yang banyak dari Bahrain, orang-orang Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah tersebut. Kemudian mereka segera datang untuk menunaikan sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, lalu beliau berpaling, kemudian mereka menghadap kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihat mereka itu. Kemudian beliau bersabda, "Aku tahu bahwa kalian mendengar kedatangan Abu Ubaidah dengan membawa sesuatu dari Bahrain." Mereka menjawab, "Betul ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bergembiralah kalian dan inginkanlah apa-apa yang membuat kalian senang, tetapi demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian, tetapi yang aku khawatirkan pada kalian adalah melimpahnya keduniaan pada kalian sebagaimana dilimpahkan kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian bersaing untuk mendapatkannya sebagaimana mereka bersaing untuk mendapatkannya, sehingga keduniaan itu membinasakan kalian sebagaimana keduniaan itu telah membinasakan mereka." Hadis ini mohon dijelaskan, dan bagaimana cara kita menyatukan dengan hadis yang berbunyi bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Sesungguhnya orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari orang mukmin yang lemah. Yang kuat itu kuat apanya? Yang terutama kuat apanya? Kuat imannya. Kalau kuat hartanya, Rasulullah tidak khawatir kalau kamu orang mukmin ini ya melarat di bidang harta. Ya, malah khawatir kalau dunia sudah mau menguasai kamu. Ya. Kalau orang Islam itu kuat hartanya, lemah imannya, itu malah mengkhawatirkan. Nanti akhirnya terjadi persaingan, jor-joran, satu sama lain persaingan. Ya. Persaingan yang tidak sehat. Ya. Akhirnya sampai bunuh-membunuh. Orang berperang, orang bunuh-membunuh itu umumnya rebutan apa? Harta.
Ya. Negeri kita dulu ketika masih melarat dijajah Belanda kompak menjadi satu. Ya enggak? Ceritanya kan gitu. Tujuannya satu, arahnya tak untuk memerdekakan negeri jadi merdeka. Wes nyatu. Ya. Satu. Tujuannya sama. Pengen merdeka nih. Dari berbagai suku, golongan, dan sebagainya. Nah setelah sekarang, dulu ibaratnya mangan aja susah. Setelah jadi kaya, sekarang do gontok-gontokan kancane dewi. Ya enggak? Jatuh menjatuhkan satu dengan yang lain. Bersaing dengan tidak sehat. Maka bagi Allah, Rasulullah itu tidak khawatir ya, rakyatnya melarat bilang harta, tidak khawatir, asal kuat imannya. Tapi kalau imannya kuat, badannya sehat, itu yang dituntut oleh Rasulullah. Salul afiata ba'dal yakin. Maka kita dituntut oleh Rasulullah kalau berdoa, mohon pada Allah, mohon sehat walafiat setelah mohon iman. Orang itu kalau sudah diberi iman, diberi sehat, sudah apapun terpenuhi. Ya, walaupun kamu iman, tapi kalau tidak sehat, tidak bisa banyak berbuat. Baliknya kamu sehat, tidak ada iman, perbuatanmu ngawur. Ya, dibahas tadi, Allah sudah mengingatkan, la yaghurranaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu terperdaya dengan bebasnya orang kafir hidup di dunia ini. Jadi yang maksud itu kuat imannya. Kalau kuat imannya, selalu perbuatannya itu mencari bahagia hidup di akhirat. Lah dunia bagaimana? Jangan dilupakan gitu aja. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan dilupakan. Ya. Karena orang hidup di dunia butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, perlu bekerja. Tapi jangan menjadi tujuan kebahagiaan. Bahagia itu di akhirat. Ya, memang itu penting. Kuat ekonominya ya penting. Tapi kalau ekonominya kuat, agamanya tidak kuat, imannya tidak kuat, gitu. Itu berbahaya. Ya. Jadi jangan fokus hanya kuat ini maksudnya hanya di bidang harta aja. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Buat imannya karena Allah. Nah, kalau imannya karena Allah, usahanya kuat karena mengharap ridhanya Allah, tambah syukurnya kepada Allah, Allah menambah. Lazidannakum. Pasti Allah akan memberikan tambahan kenikmatan. Itu. Jadi ya, hadis ini tuh Pak, perhatikan itu. Aku tidak tahu bahwa ya, bergembiralah kalian dan inginkanlah apa-apa yang membuat kalian senang. Urusan dunia tadi membawa harta dari Bahrain yang banyak, dah kamu boleh menginginkan itu. Yang kamu inginkan apa? Ya, biar kamu senang. Tetapi ya ini intinya di sini, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian. Tidak khawatir kalau umat Islam miskin di bidang harta, enggak. Tetapi yang aku khawatirkan pada kalian adalah melimpahnya keduniaan. Udah harta berlimpah ruah. Wes lali ngaji, lali dakwah, lali sholat, sibuk ngurusi harta aja. Karena dia mengira yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira dengan kaya raya harta banyak itu melanggengkan hidupnya. Dah. Dakwah, haji dan sebagainya najib melarat. Ya wes kayak wes ora kober ngaji lagi, wah saya lagi sibuk ngurusi ini, ngurusi itu, wes ora kober lagi. Nah, ora kober. Nah, inilah. Maka setelah melimpahnya harta keduniaan pada kalian, sebagaimana dilimpahkan pada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian bersaing untuk mendapatkannya.
bersaing untuk mendapat harta, rebutan. Ya. Kadang-kala bersaingnya jalan secara tidak sehat. Yang kadang-kala berani menjatuhkan harga, persaingan tidak sehat. Ya. Yang penting bisa menjatuhkan yang lain gitu loh. Sebagaimana mereka bersaing untuk mendapatkannya harta tadi. Sehingga keduniaan itu membinasakan kalian sebagaimana keduniaan itu telah membinasakan mereka. Ini nalika melarat malah rukun. Melarat pada melarat ini malah rukun. Ya nek upaya berlimpah ruah harta malah tidak rukun. Ya. Tanggane duwe mobil baru kene wah itu pengen. Oke, aku tuku luwih HP timbang kuwi bisa, terus beli. Nah, lagi orang minggu dijol kene, kowe aku ya iso tuku ngijol kene. Dijol-joran terus itu, bersaing akhirnya. Nah, nek pada melarate ada harta malah tolong menolong. Ya, tolong menolong. Dalam sejarah itu ceritanya dulu itu rakyat menyatu karo tentara, ya rakyat tentara, wes menyatu jadi satu. Maka untuk rakyat semuanya tujuannya mengusir penjajah, mengusir penjajah. Jadi teriaknya Bung Tomo, kita mesti menang. Kalau kita di pihak yang benar, pasti Allah beri kemenangan. Itu dulu. Oke, kemerdekaan yang disuarakan Bung Tomo itu yang selalu ditayangkan lewat TV NTA itu loh. Akan mulai itu. Kadang wis sugih sudah rebutan. Ya. Kadang-kala mangan kancane dhewe. Ya. Mangan kancane dhewe. Utawa kadang-kala wis ben padha ra mangan. Iki arep nggone guys, asa kabeh padha-padha ra mangan. Ya. Itulah. Maka itulah apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar. Pasti benar. Jadi Nabi tidak pernah khawatir kalau melarat masalah harta. Yang khawatir malah kalau bergelimang harta. Hartanya berlimpah ruah. Dah. Biasanya lupa. Karena sudah nanti kalau lupa merasa Tuhanku memuliakan aku. Tadi seperti ada ayat tadi. Karena diberitakan bahwa mereka dimuliakan oleh Allah. Melihat orang yang hartanya di bawahnya merasa itu yang dihinakan oleh Allah. Sehingga orang mulia dan hina diukur dengan apa? Kekayaan. Padahal Allah sudah katakan inna akramakum indallahi, yang mulia itu bukan harta. Yang hina juga bukan dikitnya harta. Yang mulia karena takwa. Yang hina karena kufur pada Allah. Ya, tidak bersyukur. Maka ancamannya lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi dah, kalau kamu diberi nikmat bersyukur, Allah menambah nikmatnya. Yang bersyukur tentu orang yang beriman. Kalau diberi nikmat tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, ketahuilah azabku sangat pedih. Justru kamu diberi kekayaan, jadi orang-orang kaya berlimpah ruah harta kok suruh taat pada Allah tidak taat, malah makin maksiat, hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ingat kembali ayat surat ya, Al-Isra ayat 16 itu. Itu bahaya. Jadi kalau sudah jor-joran nanti akan dihancurkan oleh Allah. Orang diberi kekayaan, ya, kedudukan, diperintah Allah untuk taat. Lah kok maksiat, itu hancurkan negeri itu oleh Allah sehancur-hancurnya. Maka Nabi tidak khawatir. Ya. Kalau melarat di bidang harta tapi kuat bidang imannya. Surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fatammarnaha tadmira.
Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini orang yang bergelimang harta, yang dikhawatirkan Nabi tadi itu. Kalau kamu sudah bergelimang harta, yang dikhawatirkan Nabi itu, kalian adalah melimpahnya keduniaan pada kalian. Dan melimpah harta. Gitu? Nah, ini dalam Quran dijelaskan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrofiha. Ya. Jadi kalau orang mutrof itu orang yang bergelimang harta, orang kaya raya, ya, orang kaya diperintah oleh Allah untuk taat kepada Allah. Ya. Fafasaku fiha, tapi mereka berbuat fasik dalam negeri itu. Orang kaya diberi harta Allah, kekayaan berlimpah ruah, diperintah untuk takwa kepada Allah. Malah berbuat fasik, berbuat durhaka kepada Allah. Ya. Kalau sudah begitu keadaannya bagaimana? Fahaqqa 'alaihal qaulu. Maka sudah sepantasnya, ya, saatnya tiba ketetapan Allah. Yaitu apa? Fadamarnaha tadmira. Kalau orang kaya diberi kekayaan Allah, mestinya bersyukur, berbuat baik kepada orang-orang yang tidak diberi kekayaan yang banyak. Mestinya kamu lebih suka menolong bersaudara. Lah kok malah berbuat durhaka, malah saling fitnah, saling jegal menjegal, saling rampok merampok dan sebagainya. Atau kamu merasa dimuliakan, terus menghina orang yang tidak punya. Ya, sehingga diperintah Allah untuk orang-orang kaya itu bertakwa, malah durhaka kepada Allah. Bahaya itu. Kalau orang-orang kaya sudah mulai durhaka kepada Allah, Allah ancamkan fadamarna tadmira. Ya, dihancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ya. Nah, kalau negeri sudah banyak orang kaya tapi durhaka kepada Allah, Allah akan mengancam negeri itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Ini yang dimaksud Rasulullah itu tidak takut itu, ya. Kalau dengan hadis yang kamu tanyakan, yang terutama orang mukmin yang kuat lebih dicintai daripada orang yang lemah. Itu memang orang mukmin yang kuat imannya itu yang nomor satu. Apalagi didukung kuat hartanya kuat ditambah imannya kuat. Ini dah manfaat betul hartanya. Tapi kalau hartamu banyak, imanmu lemah, diperintahkan ha antum haulai tuta'una litunfiqu fi sabilillah wa minkum mayyab khol. Kalau kamu orang iman diajak belanjakan hartamu di jalan Allah, kalau imanmu betul, tidak ragu-ragu, sumalam yartabu wajahtu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kalau imanmu betul, tidak ragu-ragu diajak belanjakan hartanya di jalan Allah, tidak minta izin. Tapi kalau imannya lemah, ya, ragu, walaupun kamu hartamu banyak, diajak membelanjakan hartamu di Allah, kamu jadi orang bakhil. Maka dibaca surat Taubat itu, ya. Surat Taubat ayat 44, 45. Itu ukuran iman kuat dan lemah. Surat At-Taubah nama surat 9 ayat 44 dan 45. La yasta'zinuka alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhiri ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimum bil muttaqin. Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka.
dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan-raguannya. Yang satu orang yang benar bertakwa, diajak berjihad di jalan Allah baik dengan hartanya, dengan jiwanya, la yasta'dzinuka, tidak minta izin kepadamu Muhammad. Tidak minta izin, diajak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tidak minta izin dan tidak bakhil. Tapi orang yang imannya tidak kuat, walaupun dia mengatakan iman, tapi imannya tidak kuat, tapi ragu, jadi munafik, ya. Maka dia minta izin. Innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya. Itu yang kalau diajak belajar hanya saja, ya, orang yang minta izin kepadamu, orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, ya. Padahal dia masuk di kalangan orang yang beriman, tapi apa? Wartabat qulubuhum, hati mereka ragu, imannya tidak kuat, ragu. Sedang orang yang beriman betul itu imannya disertai summa lam yar tabu, tidak ragu-ragu. Ya, nah ini enggak, dia wartabat qulubuhum, maka kalau diajak diseru untuk dia bisa adalah wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun, antara iya tidak ragu-ragu tadi. Ya. Maka orang yang beriman yang sebenarnya, yang kuat imannya itu baca surat Al-Hujurat ayat 15 itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, walaupun wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Surat Al-Hujurat nomor 149 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, perhatikan nih, ini orang yang beriman yang benar itu imannya ya lam yartabu, tidak ragu-ragu, sekalipun harus membelanjakan hartanya di jalan Allah atau mengorbankan jiwanya, dirinya, tenaganya di jalan Allah, lam yartabu. Bandingkan dengan surat Tobat tadi. Ya, ayat 45 tadi, di situ wartabat qulubuhum, artinya penuh bimbang dan ragu hatinya. Ya, maka akhirnya fahum fi raibihim yataraddadun, keadaan mereka antara iman kafir, iya tidak. Tidak mungkin dia akan mau jihad di jalan Allah dengan hartanya. Kalau yang lam yartabu tadi, wajahdu bi amwalhim, cong betul mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Wa anfusihim, ya, cong betul mengeluarkan tenaganya, pikirannya, kalau perlu nyawanya di jalan Allah. Lalu dikatakan oleh Allah, ulaika humus shadiqun, itu orang yang shadiq, yang benar imannya. Ya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah mengkhawatirkan kalau umatnya itu melarat di bidang harta. Yang dikhawatirkan malah, ya, itu tadi, kalau harta sudah bergelimang menguasai dirimu, sehingga orang mau berbuat, mau berjihad, mau berdakwah, mau khawatir. Meninggal ke pekerjaannya, mau berangkat ngaji misalnya, wih julalah, tokonya rame banget. Buka toko, tokonya rame, pas kencan lengganannya mau datang. Padahal hari ini pas hari berangkat ngaji, jihadnya jihad ngaji loh, jihad perang. Dekatnya ramangkat, kencan karo tengganaku kok jam 09.00 teko pada jam 09.00 rampung pengajiannya, ya. Disemayani somben, wah rawi bar kok kene areng, lengganaku kok Surabaya, kan kene kok areng Jakarta, Jakarta terus arep nang Banten kono nilai tsunami kuwi. Lah bali ning Solo
Mungkin ya sebulan baru sampai sini. Nah, kalau kita ingat nasihat ya, la emalitunyaka ka'anaka aisyu abadan wa amali akhiratika ka'anaka tamutu wadan. Gitu kalau imannya kuat. Oh, urusan dunia ya sudah. Saya ini tidak bisa dihalangi. Karena jadwal saya di hari ini. Langganane ngomong, mbok pamit sik pisan wae. Sesuk aku selak Bali loh. Bukan pamit saya gitu. Oh, hidup tuh tinggal sekarang. Ka'anaka tamutu wadan. Besok saya sudah mati. Kalau hari ini saya tidak dapat sanggup untuk mengumpulkan bekal menghadap Allah di akhirat nanti, besok sudah tidak ada waktu, saya sudah mati besok. Hidup saya tinggal sekarang. Ka'anaka tamutu wadan. Seolah-olah kamu besok mati, maka bekal untuk akhirat harus saya dapat sekarang. Gitu. Nah kalau urusan dunia tadi, ka'anaka ta'isu abadan. Oh ya maaf saya tidak bisa menemui kamu sekarang. Ya saya tunggu besok akan. Oh saya datang sebulan lagi loh, mungkin baru ke sini. Sebulan lagi saya masih hidup gitu loh. Itu sebulan lagi kalau pesawatnya terbang, kalau enggak bisa 2 bulan. 2 bulan lagi saya masih hidup gitu loh. Jangan khawatir lah, kapan saja kamu datang ke sini urusan daganganmu, saya masih hidup gitu loh. Artinya orang tidak bakal telat. Tapi untuk urusan akhirat jangan ditunda. Hidup saya tinggal sekarang ini. Sekarang saya tidak dapat, jangankan minggu yang akan datang, sesuk saya sudah mati. Itu orang yang imannya kuat begitu. Itu dalam arti maka perintah Allah i'lamu apa? Wabtaghi fima atakallah. Nah, tadi di akhirat tuh kalau kesempatan untuk mendapatkan bekal akhirat jangan ditunda-tunda. Kalau urus dunia bisa ditunda, tidak harus sekarang. Buru hidupmu lama, terus hidup terus. Nah, kalau salah menafsirkan begitu, karena hidup itu lama seolah hidup terus, mulai kerjanya sing mempeng, sing sregep, ngumpulke bekal yang banyak karena untuk hidup lama. Nah, kalau begitu salah teratan. Ya, tapi kalau sedang kamu sholat, ya, sing khusyuk, seolah-olah besok mati, apa iso kowe? Mau ditunggani lenggane misalnya di pasar Klewer lah kamu dekat wazan duhur, bos masjid. Tapi arep mangkane masjid mau ditunggu lengganane. Saya tak sholat sih. Ya ini udah suwe-suwe lho, lenggane pesan ngono. Saya nanti jam 3 udah kembali. Wes salate gue ora kok bendikir. Dan salat, assalamualaikum, terus kelepat salat ditunggu. Lengganane. Selali ka anaka tamu tuh godan, anaka ta'isu abadan dis lupa. Ya. Maka itulah, kalau mencari bahagia di akhirat, utamakan dahulu akhirat kamu. Kalau kamu mengutamakan akhirat, kamu dahulukan, duniamu disertakan. Tapi kalau duniamu yang kamu utamakan, diberi oleh Allah sebagian, akhiratmu wala apa tuh? Wala tasa nasibaka apa? Wa malahu fil akhirati min nasib. Bagimu di akhirat enggak ada bagian. Nasib itu bagian. Itu kok wah nasib elek, bagian elek. Oh nasib itu bagian. Ya. Itu. Maka dibaca kembali ada kaitannya dengan brosur ini. Ya. Baca lagi. Surah ayat 20 itu. Surah nomor 142 ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Nanti kan,
Wabtaghi fima atakallah darul akhirah, perintah Allah begitu. Carilah bahagia hidup di akhirat. Maka orang yang mengutamakan kepentingan hidup di akhirat ditambah oleh Allah. Ya, mengkana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi, ditambah oleh Allah. Siapa mengharapkan kebahagiaan hidup di akhirat akan ditambahkan, dunianya disertakan. Tapi mengkana yuridu harsat dunya, kalau menghendapi hidup itu hanya dikejar dunia saja, Allah katakan nu'tihi minha, kan diberikan dunia itu sebagian. Sebagian dari dunia akan diberikan. Tidak semua dunia kamu ingini tercapai semua, tidak. Mungkin punya keinginan 10 macam, mungkin tercapai 1, 2. Tidak semua tercapai. Ya, kalau kamu ingin dunia, diberikan sebagian dunia itu. Terus di akhiratnya wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat kamu nggak dapat bagian apa-apa, karena memang tujuanmu cari bahagia di dunia tadi. Maka di akhirat nggak ada. Tapi kalau kamu tujuannya mencari akhirat, duniamu disertakan. Ya itu harus imannya kuat. Kalau tidak iman kuat, nggak bisa itu. Maka ya dikhawatirkan Nabi itu kalau tidak kuat tuh tidak kuat iman. Imannya kuat, sudah. Dunia itu selalu. Ya, selalu optimis. Asal akhirat diutamakan, dunia akan disertakan. Itu yakin. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, apalagi? Halaman 10 masuk ke 11. An Abdillah bin Amr bin As an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza futihat alaikum faris war rumu ayyu qaumin antum qala Abdurrahman bin Aufin naqulu kama amarana Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghaira dzalik tatanafasuna summa tatahasaduna summa tatadabaruna summa tatabaghuduna aw nahwa dzalik summa tantalikuna fi masakinil muhajirin fataj'aluna ba'dhum ala riqabi ba'din. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, apabila negeri Persia dan Romawi telah ditaklukkan, lalu kalian ini menjadi orang-orang yang bagaimana? Abdurrahman bin Auf menjawab, kami akan berkata sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau keadaan kalian tidak demikian? Kalian akan saling bersaing, kemudian saling mendengki, kemudian saling membelakangi, kemudian saling membenci, atau seperti itu. Kemudian kalian pergi kepada orang-orang muhajirin yang miskin-miskin, lalu kalian menjadikan sebagian mereka pemimpin atas sebagian yang lain. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir, kemudian kalian pergi kepada orang-orang muhajirin yang miskin-miskin, lalu kalian menjadikan sebagian mereka pemimpin atas sebagian yang lain. Ini mohon penjelasan, Pak. Ini tidak bisa diambil di situ aja, nggak bisa. Ya, kan dari depan tadi Rasulullah mengatakan, apabila negeri Persia dan Romawi telah ditaklukkan, lalu kalian ini menjadi orang-orang yang bagaimana? Jadi kalau Persia dan Romawi taklukkan, kamu mau jadi orang yang bagaimana? Apa masih jadi orang beriman? Apa tidak? Maksudnya gitu. Maka Abdurrahman bin Auf menjawab, kami akan berkata sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada kami. Artinya, walaupun Persia dan Romawi sudah dikuasai umat Islam, tetap saya akan menegakkan agama Allah. Kata seperti Allah mengatakan kepada kami, tegakkan agama Allah. Nah, Rasulullah tidak percaya. Rasulullah bersabda, atau keadaan kalian tidak demikian. Jadi artinya kalau Persia dan Romawi sudah dikuasai umat Islam, tetap saya menjadi orang yang bertakwa. Terus Nabi ngintikan, gue kayak orang ngono, ya. Kalian akan saling bersaing. Kamu
Peritan dikalahkan, kamu menjadi orang kaya, ya. Kamu menjadi orang yang bersaing, rebutan kedudukan, kemudian saling mendengki, kemudian saling membelakangi, ya. Itu kalau dunia dah berkelimang menguasai kamu itu jadinya tidak itu. Saling berdengki, saling membelakangi. Membelakangi itu maksudnya ketemu melengos, ya. Tidak seperti bersaudara ketika kamu masih dalam keadaan melarat. Nek do sugih ngono, omahe jor-joran, ya, tinggi-tinggian. Pagere gedhen dhuwur-dhuwuran dah. Nek sing ora iman ngono dah. Pagere dhuwur dijogo asu, gede banget. Tunggu ndelokno, wah asune kae kok gede banget, kepengin tuku asu ning luwih apik tinggange. Ha. Sesuk nek esuk jalan-jalan asune dituntun dicak, aku sok tak tuku asu sing luwih. Lah kok malah dadi asu kowe. Beri sugih malah dadi asu, ya toh? Nah, maka akhirnya kemudian kamu saling bersaing, benci membenci, ya. Dan kamu seperti itu. Kemudian kalian pergi kepada orang-orang muhajirin yang miskin-miskin. Memang orang muhajirin umumnya orang miskin. Pergi dari tempatnya diusir. Kalau di negerinya kaya, tapi diusir terus dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang-orang Ansor. Ansor dudus Banser gitu loh ya. Ansor maksudnya kaum Ansor, orang Madinah yang sudah masuk Islam lah itu orang Ansor. Umumnya orang-orang kaya lah. Maka lah orang muhajirin datang itu dalam keadaan miskin, memang tidak punya apa-apa, tangan kosong, diusir dari negerinya, hartanya ditinggal, tidak boleh dibawa, sudah. Ya sudah di situ. Padahal orang ketika di Mekah ya orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, pandai dagang dan sebagainya. Nah orang Ansor yang kaya-kaya itu setelah dipersaudarakan, memang ada yang sebagian diberikan hartanya untuk saudaranya tadi. Ada yang Abdurrahman bin Auf tidak mau diberi itu, udah saya tolong tunjukkan jalannya ke pasar. Saya akan berusaha karena pandai saya dagang. Tunjukkan jalannya ke pasar, saya akan berusaha di sini, tidak minta bagian dari siapa saya enggak lah. Maka lalu kamu datang kepada orang muhajirin yang miskin-miskin, lalu kalian menjadikan sebagian mereka memimpin atas sebagian yang lain. Nah, kalau sudah bersaing, ya saling dengki-mendengki, benci-membenci, sampai bunuh-membunuh, akhirnya bingung kan? Walaupun kaya kalau sudah saling jor-joran, bunuh-membunuh, akhirnya kan jadi hancur berantakan. Baru kepepet kamu nanti mendekati orang miskin. Kepepet mendekati orang miskin. Yang tadinya kamu abaikan. Ya, kamu abaikan orang miskin, muhajirin tadi. Tinggal kamu bersaing lah gitu lah. Itu maksudnya, kalau kamu diberi harta kekayaan yang berlimpah ruah, kamu menjawab akan tetap taat pada Allah. Nabi engkau kayak orang ngono, engkau malah bersaing, jor-joran dewe, benci membenci, dengki mendengki, bunuh membunuh dan sebagainya. Baru wis kepepet nanti lagi kelingan. Jangan begitu. Nah. Jadi pelajaran Nabi itu sangat dalam perhatiannya terhadap kehidupan akhirat, sama sekali tidak mengarah untuk kehidupan dunia, melupakan akhirat. Ya, melupakan akhirat. Kaya boleh, ya. Memang Allah memberikan kesenangan. Zujina linas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Tapi diterangkan dzalika matal hayatid dunya. Ya. Itu semua boleh kesenangan. Itu ditekankan oleh ayat tadi, itu kesenangan hidup di dunia. Ya. Di akhirat yang lebih baik kesenangan hidup di akhirat. Nah itu. Maka itu untuk mengharapkan kehidupan di akhirat harus mempunyai iman yang kuat. Kalau imannya tidak kuat, dengan bergelimang harta tadi bisa gogrok, imannya hilang. Ya. Sibuk ngurusi dunianya. Karena merasa banyak dunia ini nanti akan melanggengkan hidupnya, bisa menyenangkan hidupnya. Tidak ingat bahwa Allah mengatakan kesenangan yang kamu nikmati di dunia itu hanya mataung qalil, kesenangan sedikit itu lupa udah.
Ya, apalagi? Dari Abu Hurairah ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak mengkhawatirkan pada kalian adanya kemiskinan sepeninggalku, tetapi yang aku khawatirkan adalah melimpahnya harta sehingga saling bermegah-megah pada kalian. Dan aku tidak mengkhawatirkan adanya kekeliruan pada kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah sengaja berbuat salah. Tentang masalah sengaja berbuat salah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jika kita sengaja berbuat salah, terus beristighfar dan taubat nasuhah, bagaimana Ustaz? Contohnya, berbohong mendamaikan dua orang saudara yang berselisih. Kita sebagai penengah seolah-olah mereka yang berselisih kita sampaikan bahwa mereka kirim salam, padahal sesungguhnya tidak, tetapi memang akhirnya mereka berdamai. Maka apakah yang seperti ini termasuk sengaja berbuat salah? Kemudian yang kedua, apabila seseorang di zaman sekarang banyaknya kajian kemudian belum pernah atau belum tahu ilmunya, kemudian ia berbuat tidak sesuai dengan tuntunan, apakah mereka sengaja berbuat salah? Kalau belum tahu kan tidak sengaja, namanya belum tahu. Maka yang dikatakan Nabi itu, ya, Nabi tidak khawatir adanya kekeliruan pada kalian. Keliru, salah, tidak khawatir. Yang dikhawatirkan dari Nabi itu, khawatirkan adalah sengaja berbuat salah. Nek tidak berbuat salah atau berbuat salah karena keliru, karena tidak tahu, Nabi tidak khawatir. Yang khawatir itu sudah tahu sengaja berbuat salah. Nah, Allah pun tidak mengampuni dosa orang yang berbuat salah karena sengaja. Ingat kembali surat An-Nisa 17 itu. Ya. Allah mengampuni, menerima taubat orang berbuat salah karena jahil, karena tidak tahu. Itu pun dengan syarat setelah tahu segera bertobat. Ya. Surat An-Nisa nomor 104 ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu alaihim wa kanallahu aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Nah, lantaran kejahilan. Tidak sengaja itu. Yang diterima taubatnya oleh Allah. Berbuat jahat karena jahil, karena bodoh atau karena tidak tahu atau belum tahu. Terus? Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Nah, bertobat dengan segera setelah tahu. Yang saya lakukan ini tidak tahu, ternyata salah. Setelah tahu segera bertobat, menyesal, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Yang saya lakukan ini saya rasa berarti ternyata keliru, tadi keliru, kekeliruan. Keliru itu berbuat salah tapi tidak sengaja. Keliru. Ya. Nah, setelah sadar kekeliruannya itu jangan diteruskan. Oh, wis keliru, wis batu keliru tak terus kesisan. Ndak, segera berhenti dari kekeliruannya, kembali kepada jalan yang lurus tadi. Nah, itu tidak khawatir Nabi. Yang dikhawatirkan itu sudah tahu sengaja berbuat salah itu. Kamu tadi maunya mendamaikan orang. Mendamaikan orang tidak menipu bisa kok. Wong Nabi mengatakan, iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahtilal fujur fa innal fujura yahtilan nar. Jauhilah bohong. Sekecil apapun jangan berbuat bohong. Bohong itu pangkal kejahatan. Kejahatan itu yang bawa kamu ke neraka. Maka orang neraka karena jahat. Sebab jahat karena bohong. Alaikum bisidqi, wajib kamu berbuat jujur. Maka kalau mendamaikan orang supaya tidak usah bohong bisa. Ya. Bagaimana?
tidak terus terang tapi tidak bohong, itu bisa. Ora kudu bohong. Gitu. Kalau sengaja berbuat salah itu yang dikhawatirkan Nabi justru itu tadi. Ya, dengan begitu kita hati-hati, kalau sudah tahu itu salah, jangan sengaja kita berbuat salah. Maksimalnya kita menghindari kebohongan. Ya, apalagi? Ya, halaman 16. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabilin, rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku lalu bersabda, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu seperti orang yang asing atau musafir yang sedang lewat. Ini mohon dijelaskan. Iya, artinya di dunia ini seolah-olah kamu seperti orang asing atau musafir yang sedang lewat. Orang lewat itu lama apa tidak? Jadi dunia itu ketahuilah, dunia itu seperti orang musafir, sekedar lalu saja. Tempat menetapmu bukan di sini, tempat menetapmu nanti di sana. Ibaratnya orang musafir lewat mau ke Surabaya, misalnya tujuannya misalnya lewat Slamet Riyadi, Solo, lewat tok. Ya, yang menetapnya lama nanti di mana? Di Surabaya, wong omahmu Surabaya kon, mereka mau lewat tok, jadi sebentar gitu loh. Hidup dunia itu hanya sebentar. Di samping itu sebentar itu dikatakan oleh laibun walahmun. Sebentar ya seolah-olah bermain dan senda gurau saja. Andai kata senang, ketahuilah kesenangannya mataung kolil. Kesenangannya hanya sebentar, sedikit sekali. Ya. Lah yang menjadi harapan itu kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Itu kehidupan yang sesungguhnya di sana. Maka diterangkan tadi kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Maka persiapkan bekal untuk hidup yang sesungguhnya tadi. Kalau kehidupan di dunia ini sebentar, hanya tidak perlu makan lama, waktu lama tidak perlu. Maka sebentar saja, jangan seolah-olah semua dicurahkan untuk kepentingan dunia ini hanya sebentar saja. Ya, jadi jangan kamu anggap kalau kamu mempunyai harta banyak terus kekal hidupmu lama. Ada kan? Ya sabu annama lahu akhladah, dia mengira dengan banyaknya harta itu melanggengkan hidupnya. Tidak, hidupmu di dunia itu sebentar. Ibarat orang berlalu saja. Nah, maka ini pada surat Ankabut dari wa ma hadil hayatud dunya illa lahum wa laib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Ya. Laukanu ya'lamun. Kalau kamu mengetahui hidup yang sesungguhnya itu di akhirat nanti. Kalau di dunia ini hanya sementara. Seperti orang berlalu saja. Ya, bentar. Maka apapun kesenangan yang kamu ini hanya sebentar, sedikit kata Allah. Nah, hidup yang sesungguhnya itu di akhirat, yang membutuhkan bekal yang banyak itu untuk kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal nanti. Tidak akan ada kehidupan lain sesudah akhirat nanti. Nah, di sana memerlukan bekal yang banyak. Maka wal tandur nafsum maqaddamat ligot. Cari bahagia hidup di akhirat. Kalau dunia karena sebentar hanya sekedar walatansa, jangan lupa gitu aja lah. Ya, jangan lupa. Tapi jangan dari tujuan. Nah, itu maksudnya mengingatkan manusia, apapun yang dicari manusia hidup di dunia ini hanya sebentar. Jangan terlalu susah menangis kalau ya tidak tercapai urusan dunianya ini. Ya, cita-citanya di dunia tidak tercapai. Yang lebih ditangisi lagi kalau kekurangan bekal di akhirat.